Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Wahyuni dalam pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan kalian mampu menghayati, mensyukuri, responsif, dan proaktif atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan strategi penyelesaiannya dengan sikap yang baik, santun, disiplin, kerjasama, dan juga tanggung jawab. Selain itu, kalian juga harus mampu menelaah, menganalisis ancaman terhadap negara dan strategi penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Setelah kalian mampu menganalisis, kalian juga harus mampu mempresentasikan hasil kajian ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Untuk penilaiannya seperti biasa ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Nah, untuk menambah semangat kalian, silahkan kalian semua menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke ciptaan R. Suharso. Ini liriknya sudah Ibu tampilkan ya. Bisa semua ya, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silahkan kalian bernyanyi sendiri. Nah, kalau sudah, kita pahami dulu makna lagu dari Sabang sampai Merauke tersebut. Maknanya yang pertama adalah betapa luas wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar nomor 1 di dunia. Nah, konsekuensinya keanekaragaman atau kebinekaan tidak bisa dihindari baik suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, dan masih banyak lagi. Dari itu semua ada potensi tapi sekaligus ancaman. Potensinya adalah dengan bangsa yang besar, bangsa kita akan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Sedangkan ancamannya adalah dengan kebinekaan mudah terjadi konflik yang dapat memecah belah bangsa. Oleh karena itu, kita segenap warga negara Indonesia meski mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai macam ancaman tersebut. Nah, kita akan bahas tentang apa sih ancaman itu. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Ya, silakan kalian lihat PowerPoint Ibu di situ ada yang Ibu tebalin di situ. Maksud yang Ibu tebalin di situ adalah indikator dari ancaman itu sendiri. Ya, segala hal bisa dikatakan ancaman jika memenuhi indikator yang 3 ini, yaitu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan segenap bangsa. Ya, jadi ancaman itu ada 2, ancaman dari luar dan ancaman dari dalam negeri. Kalau ancaman dari luar misalnya bentuk penjarahan sumber daya alam Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol yang pada gilirannya dapat merusak lingkungan atau pembagian hasil yang tidak seimbang baik yang dilakukan secara ilegal maupun secara legal. Ancaman dari dalam banyak sekali ancaman dari dalam. Ibu hanya mengambil beberapa contoh saja. Yang pertama, disintegrasi bangsa, yaitu melalui gerakan-gerakan separatis. Ya, dalam sejarah kalian sudah mempelajari ya gerakan-gerakan separatis yang ada di negara kita. Kemudian ada keresahan sosial akibat ketimbangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, upaya pergantian ideologi Pancasila, ya, pernah ya. Ada gerakan G30 SPKI dan sebagainya. Kemudian yang keempat,
potensi konflik antar kelompok atau golongan. Yang kelima, makar atau penggulingan pemerintah yang syah dan konstitusional. Ini hanya beberapa contoh, masih banyak contoh yang lain lagi. Nah, ini ancaman bagi pelajar yang harus kalian jauhi. Yang pertama adalah terlibat pergaulan bebas, pengaruh film-film porno, terlibat peredaran narkotika, terkena dampak buruk dari media sosial, dan masih banyak lagi. Bagaimana upaya penyelesaiannya yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan rasa toleransi, meningkatkan rasa nasionalisme, dan ikut bela negara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena kalian masih sebagai pelajar, sesuai dengan bidangnya berarti belajar dengan rajin dan berprestasi dimanapun kalian berada atau berprestasi di bidang apapun. Bidang akademik boleh, bidang non akademik pun juga boleh. Nah, itu hanya sekedar dari ibu. Kemudian ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Ya, pembagiannya nanti kita atur lewat WA. Di sini tugas kelompok adalah mengkaji dan menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap negara dan strategi penyelesaiannya di bidang yang kelompok 1 itu di bidang ideologi, kelompok 2 di bidang politik, kelompok 3 di bidang ekonomi, kelompok 4 di bidang sosial budaya, dan kelompok 5 di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi di situ kalian mencari, menganalisis kasus ancaman terhadap negara dan strategi penyelesaiannya di bidangnya masing-masing ya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, silahkan kalian buka link YouTube yang sudah ibu kasih. Ini adalah video tentang kasus-kasus ancaman terhadap NKRI dari Direktorat SMA. Linknya sudah ibu kasihkan itu di situ. Ya, silahkan nanti kalian melaksanakan tugas dengan baik. Pesan ibu adalah jangan bertanya apa yang dapat dilakukan negara untukmu, tapi tanyakan apa yang dapat kamu lakukan bagi negaramu. Ibu kutip dari John F. Kennedy. Terima kasih, sampai bertemu untuk selanjutnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.